Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Ramadan al-Maliki al-Marzuqi al-Makki al-Hasani wal-Husaini al-mutawaffa sanata 1281 Hijriyah. Wa Syekh Hisham al-Kamil hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Qala an tis'i niswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna an-nabiyyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudatu Safiyatun Maimunatun wa Ramlatu Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Jamaah musalla ridha yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ngebahas tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang siapa? Tentang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, beliau meninggalkan 9 istri. 9 istri yang digelar dengan Ummul Mukminin. 9. Ada yang mengatakan 11. Khayyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa. Biasanya orang kalau dia ditinggal mati, tahu tinggal mati? Ditinggal meninggal sama suami, status hukumnya dia kan cerai. Makanya orang cerai itu dia cerai ditalak atau cerai karena ditinggal meninggal. Ada 2. Ditalak atau ditinggal ada satu lagi, orang ketalak. Tapi ini yang ketalak adalah istri. Kapan? Ketika suami itu nggak ada kabar, ya kan sesuai dengan tercantum kalau dia tidak memberikan nafkah selama sekian dengan ketentuan secara hukum, maka dia boleh menggugat perceraian di depan pengadilan. Nah, itu ketika itu yang memutuskan perceraian adalah pengadilan, bahwa dia sudah nggak ada punya status suami istri. Ada 3. Maka ketika itu dia sudah single parent lagi. Nah, jadi ada 3. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal beliau punya 9 istri. Nah, statusnya mereka itu adalah mereka dipilih. Kalian itu mau berpisah daripada Rasulullah atau tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini jelaskan khayyirna fakhtarna an-nabiyyal mustafa, an-nabiyyal muqtafa. Maka mereka lebih memilih tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang cerai. Artinya apa? Mereka tidak menikah lagi. Maksudnya di sini. Mereka tetap bersama Rasulullah walaupun Rasulullah sudah meninggal. Kalau orang sudah ditinggal meninggal sama suami, istri itu boleh nikah lagi. Tapi kalau masih suaminya masih ada, nggak boleh istri itu nikah lagi. Itu namanya monogami dong. Kalau laki-laki poligami. Iya kan? Nah, itu nggak boleh, karena yang boleh melakukan adalah laki-laki berpoligami, istri tidak boleh mono. Paham nih, paham. Oke. Yang pertama kita akan membahas istri-istri, tapi nggak semuanya.
Kita akan membahas sebagian saja. Yang pertama adalah Aisyah wa Hafsah Saudah. Aisyah, Hafsah, Saudah. Kemudian ada Sofia, Maimunah, Ramlah, 6, Hindun, Zainab dan Juwairiyah, 9. Tapi di sini ada yang belum disebutkan, yaitu Siti Khadijah. Belum. Ya kan? Siti Khadijah dimasukin jadi berapa? 10. Ada lagi namanya Zainab juga, tapi bintinya yang berbeda. Jadi berapa? 11. Yang perlu kita bahas pertama adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra bintu Khuwailid. Namanya adalah Hiya As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau punya kunyah. Kunyah itu biasa panggilan orang Arab, ya. Biasanya itu diambil daripada anak pertama. Kalau bapak punya anak pertama namanya Muhammad, nanti bapaknya itu dipanggil Abu Muhammad. Terus ibunya dipanggil Ummu Muhammad, gitu. Tanpa mengenal nama asli dari orang tuanya. Jadi, bapak punya nih, punya Pak Ali punya anak namanya Muhammad. Pak Ali punya anak namanya Muhammad. Saya panggil enggak pakai nama Pak Ali, enggak, tetapi saya panggil Abu Muhammad. Istri dari Pak Ali saya panggil Ummu Muhammad. Itu adat orang Arab sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Nah, Siti Khadijah itu punya kunyah yang biasa orang lain sebut dengan Ummul Qasim. Siapa namanya? Ummul Qasim. Kenapa Ummul Qasim? Karena anak pertama dari pernikahan Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW, anak pertamanya laki-laki. Jadi Barep, kalau bahasa kita Barep itu laki-laki, namanya Qasim. Walaupun Qasim ini tidak memiliki usia yang panjang, hanya sampai 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, 1,5 tahun usianya. Namanya Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Namun dia meninggal waktu masih kecil. Nah, itulah gelar yang dipakai, yang disematkan ke dalam diri Siti Khadijah, namanya Ummul Qasim. Ummul Qasim. Anak kedua Rasulullah siapa? Abu. Siapa? Kemarin udah. Anak pertamanya Qasim. Yang kedua cewek. Anak keduanya Rasul itu cewek. Anak kedua daripada Rasulullah itu adalah Sayyidatuna Zainab. Zainab itu anak kedua Rasulullah. Zainab. Oke. Siti Khadijah punya ibu namanya Fatimah binti Zaidah bin Asam. Siti Khadijah kapan dilahirkan? Wulida qabla wiladatir Rasul binahwi 15 sana. Sebelum Rasulullah dilahirkan 15 tahun. 15? Mari kita hitung-hitung. Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Rasulullah usia berapa? 40. Rasulullah usia berapa? 25. Selisih berapa? 15. Sama apa enggak dengan tanggal kelahirannya? Sama kan? Karena Siti Khadijah itu dilahirkan 15 tahun sebelum kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung nggak? Nyambung ya? Kalau nggak nyambung turun lagi matematikanya. Atau lagi lapar kayaknya.
Itu ada wedang itu minum lah. Oke. Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Siti Khadijah pada usia beliau usia 40, Rasulullah usia 25. Nikahnya kapan? 2 bulan setengah setelah Rasulullah itu balik dari berdagang milik Siti Khadijah ke negeri Syam. Kan Rasulullah berdagang, tapi barang dagangannya itu milik Siti Khadijah gitu. Kayak di sini tuh apa? Era modern tuh apa kayak gitu? Kayak ya memasarkan lah ya. Memasarkan ya. Kayak sales boleh gitu. Ya. Itu beliau yang yang memasarkan, yang membelanjakan di negeri Syam. Beliaunya di Mekah, di Syam. Jauh banget. Itu setelah pulang, selang 2 bulan setengah, nah beliaulah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa anak daripada Siti Khadijah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemarin berapa? Kemarin berapa? Siti Khadijah sama Rasulullah punya anak sebanyak 6 dong. 6, 2 laki, 4 perempuan. Anak pertama laki, anak terakhir laki. Pertama laki, saya lagi anak pertama laki, terakhir laki, tengah-tengah perempuan. Itu anak Rasulullah. Allah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah itu beliau adalah suami ketiga, Pak. Bukan suami pertama. Jadi Siti Khadijah itu statusnya kan sudah janda. Sudah janda. Ini jandanya bukan sekali, 2 kali. Coba orang sekarang itu pikirannya itu nggak karuan lah orang kayak gitu. Apaan nih, negatif aja bawaannya itu, Pak. Negatif thinking. Janda 2 kali. Kalau kata orang sekarang, ini orang berkeluarga gagal lah, ya kan? Buktinya dia nikah cerai lagi, nikah cerai lagi, udah 2 kali nih. Jangan-jangan sama yang ketiga gagal lagi. Apaan kan? Yang pertama, Siti Khadijah pernah nikah dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Siapa? Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Dari pernikahannya dengan Abu Halah itu punya 2 anak. Yang pertama Hind, yang kedua Halah. Yang pertama siapa? Hindun. Yang kedua 2 anaknya dari pernikahan pertama. Ya, 2 anak, tapi dua-duanya laki-laki. Hindun bukan perempuan, laki-laki. 2 laki-laki. Kemudian nikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Atiq atau Utaik bin Abid bin Umar bin Makhzum. Utaik bin Abid bin Umar. Utaik bin Abid bin Umar. Yang pertama Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Nah, yang pernikahan kedua ini pun Siti Khadijah punya anak. Yang namanya Hindun, sama, tetapi perempuan. Hindun tapi perempuan. Jadi anaknya udah berapa tuh? Udah 3. Oke, baru ketika itu menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Siti Khadijah itu wafat. Jadi berapa Siti Khadijah punya anak? 9 ya? 6 tambah 3. Allah. Inilah jadi
Sini ada Siti Aisyah itu pernah cemburu dengan Siti Khadijah. Siti Aisyah pernah cemburu dengan Siti Khadijah. Al-Kisah Siti Khadijah itu udah wafat. Kata Siti Aisyah, ini yang bercerita Siti Aisyah, kata beliau, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar mimma ghirtu ala Khadijah." Aku nggak ada yang saya cemburui dari istri-istri Nabi kecuali saya cemburu sekali dengan Siti Khadijah. Saya cemburu sekali. Kenapa? Karena yuksiru zikroha. Nabi itu sering banget itu nyebut namanya Khadijah. Kata Siti Aisyah, walam aroha qattu. Aku nggak pernah ngelihat Siti Khadijah kayak mana. Karena apa? Karena Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah, posisinya sudah meninggal Siti Khadijah, nggak pernah lihat. Tetapi Rasulullah selalu menyebutkan nama Khadijah di depan Siti Aisyah. Gimana nggak kebakaran itu kalau orang-orang sekarang? Ada wanita lain di kehidupannya, cemburu ya, wajar dong perempuan cemburu kan? Itu karena sifat alaminya. Kalau perempuan itu wajib cemburu, ya kan? Yang nggak wajar itu kalau laki-laki cemburu. Nah, sifat yang ditanamkan adalah sebenarnya adalah kepada diri perempuan. Maka kalau ada laki-laki yang cemburuan, itu namanya laki-laki jelmaan perempuan. Biasanya kalau laki-laki kalau udah kayak gitu nggak cemburu lagi, langsung tikung kanan, habis orangnya. Siti Khadijah dicemburui oleh Siti Aisyah. Bukan hanya menyebutkan namanya aja yang disebutkan oleh Rasulullah. Kata Siti Aisyah, beliau juga sering, terkadang beliau itu beli kambing, potong itu kambing atas nama Siti Khadijah, disedekahkan dan dibagikan kepada saudara-saudara Siti Khadijah. Mana nggak cemburu itu? Orangnya udah nggak ada. Karena Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah. Nggak ada keturunan daripada Rasulullah kecuali itu dari Siti Khadijah. Rasulullah nggak punya anak dari sembilan istri kecuali dari Siti Khadijah. Nggak punya anak. Jadi semua 6 anak itu semuanya adalah ibunya adalah Siti Khadijah. Orang bisnis woman, tetapi juga punya rahimnya subur, anaknya banyak. Sekarang orang kaya takut anaknya banyak. Giliran orangnya pas-pasan, anaknya banyak. Kebalik ya? Kebalik. Allah. Siti Khadijah wafat kapan? Qablal hijrati bisalasi sanawat. Sebelum hijrahnya Nabi 3 tahun. Nabi hijrah tahun berapa? Usia berapa? Karena ketika hijrah itu kan belum ada tahun. Hijrah usia berapa? Usia 53. 53 diambil 3 berapa jadinya? Usia 50 Rasulullah SAW beliau ditinggal oleh Siti Khadijah. Usia Nabi berapa? 50 tahun. Berarti Siti Khadijah usianya berapa? 65 Siti Khadijah wafat. Allah. Makanya ketika itu dicatatkan sejarah Rasulullah SAW, para sejarah mengatakan bahwa pada usia 50 tahun itulah Rasulullah disebut dengan Amul Huzn, tahun penuh kesedihan.
Ya, tahun kesedihan. Karena apa? Karena Rasulullah telah ditinggal wafat oleh istri tercintanya, Khadijah. Kemudian nggak lama kemudian wafat juga pamannya. Siapa? Kakek pamannya Abu Thalib yang merawat dia. Abu Thalib, bapaknya Sidna Ali. Maka ketika itu bertambahlah kesedihan Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan adanya Isra dan pada usia berapa? 51 tahun berikutnya Rasulullah itu Isra Mi'raj. Wa dufinat bil Ma'la, dimakamkan di kuburan Ma'la. Yang selanjutnya adalah As-Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Khadijah Sayyidah Saudah, yaitu Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Amiriyah Al-Qurasyiyah. Gelarnya laqab Ummul Mukminin. Punya ibu namanya Asy-Syumus binti Qais. Tapi dari seluruh istri Nabi hanya satu yang Nabi nikahi perawan, yaitu Siti Aisyah. Yang lainnya sudah tua lah. Makanya di sini dilahirkan mauliduhu wulidat bi Makkah qabla al-bi'tsati bi 55 aman. Dilahirkan di kota Mekah sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus berarti Nabi diutus usia berapa? 40 tahun. Sebelum Nabi diutus 55 tahun. Berarti 40 tambah 15. Berarti selisihnya berapa? Berapa? Selisihnya ya 15 tahun juga. Sama kayak Siti Khadijah, nikah lagi sama orang yang lebih tua. Nggak ada lagu ya, pilih perawan atau janda. Apa itu terusnya? Aduh, bukan ahli lagu ini. Allah. Zawajuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ba'da wafatis Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha bi syahrin, dhahabat as-sayyidatu Khawlatu bintu Hakim ila Sayyidah Saudah wa aradat 'alaiha az-zawaj min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat farhan syadidan bidzalik. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fil 'amil 'ashir minal bi'tsah. Ya betul. Ya betul. Wa dakhala biha fi Makkah al-Mukarramah. Nah, ini dia. Jadi Sayyidah Saudah ini adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah. 1 bulan setelah meninggalnya Siti Khadijah, ada seorang yang bernama Khawlah binti Hakim mendatangi Saudah. Dia merayu, membujuk, menawarkan kepada Saudah untuk menikah dengan Rasulullah SAW 1 bulan setelah Siti Khadijah meninggal. 1 bulan loh. Kalau perempuan kan 3 bulan. Listibra'i rahimiha walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna thalathata
quru. Orang yang meninggal wafat, maka dia mesti menunggu 3 quru. Ada yang mengatakan 3 quru itu adalah 3 bulan, ada yang mengatakan 3 quru itu adalah 3 kali haid. 1 bulan nikah dengan Sayyidatuna Sayyidina Saudah, 1 bulan. Kalau perempuan nggak boleh. Makanya ini Pak, kalau punya saudara atau apa kenalan yang perempuan ditinggal meninggal atau ditinggal cerai lah gitu ya, jangan supaya buru-buru nih nikah. Kalau laki-laki nggak ada aturan Pak. Siapa yang ngomong? Iya. Coba bayangkan. Perempuan nunggu 3 bulan, laki-laki nggak pakai nung. Cuma kalau nggak pakai nunggu ya kebangetan. Masa baru ditinggal baru 7 hari langsung matanya pecicilan. Boleh aduh. Ya. Allah, itu hebatnya laki-laki ya. Hebat laki-laki. Itu mending 7 hari. 7 hari belum selesai, besoknya udah ngelamar lah. Allah. Maka Rasulullah SAW menikah dengan Saudah pada bulan Ramadan tahun 10 itu juga. Tahun 10 minal ba'tha. Jadi usia 40, meninggal Siti Khadijah pada usia 50. Nah, setelah selang 1 bulan Rasulullah di bulan Ramadan menikah dengan Siti Saudah. Maharnya berapa? Maharnya 400 dirham. Jangan tanya siapa yang ngakitin. Ntar saya nggak nyari nih. Ya kan? Siapa yang jadi wali, siapa yang jadi wali, siapa yang jadi saksi, aduh bahaya nih. Siapa penghulunya, aduh bahaya nih. Angel lah. Ya, maharnya adalah sebanyak 400 dirham. Ukuran dulu kan banyak itu kan. Mahal, berarti maharnya tinggi ini. Wa dhallatiz zaujatul wahidah az-zaujatul wahidah ila an hajara sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Selama dari pernikahan Saudah sampai Nabi hijrah kurang lebih 3 tahun, beliau itu enggak poligami, tetap bersama istri yang bernama Saudah. Ya, ingat ya, meninggal baru nih nikah. Kalau bapak belum meninggal sudah nih nikah. Ditinggal udah nikah lah. Ini bahaya nih, laki-laki bahaya. Allah. Kapan beliau wafat? Wafatuha radhiyallahu taala anha tuwfiyat bil Madinah al-Munawwarah akhir khilafati Umar ibn al-Khattab wa dufinat bil Baqi, dimakamkan di Baqi pada akhir masa khilafahnya Umar bin Khattab. Allah, berarti beliau usianya panjang nih. Usianya panjang, sama ketika nikah sama Nabi aja sudah usianya berapa tadi? Sudah beda ya, panjang nih, sampai hampir 100-an nih. Hampir 100. Hadza wallahu alam bisawab. Karena kita punya acara lagi, ini baru 2 ini. Baru 2. Rencananya tadi 6. Ya, ternyata 2 aja. Enggak panjang. Hadza wallahu alam bisawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.